video kali ini kita akan membahas 4 tipe soal barisan dan deret aritmetika yang mana pada sebagian orang ini dianggap soal yang termasuk sulit ya. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Di video kali ini kita akan membahas 4 tipe soal barisan dan deret aritmetika yang mana pada sebagian orang ini dianggap soal yang termasuk sulit ya. Oke, nah kita coba cek ke 4 soal ini dan kita coba selesaikan bersama-sama ya. Tapi sebelum kita bahas, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, dukung terus channel ini agar terus berkembang. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan banyak rezekinya ya, dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan soal yang pertama. Ini termasuk dalam soal cerita. Oke, Adit menabung di sebuah bank. Pada bulan pertama Adit menabung sebesar 80.000. Dan pada bulan-bulan berikutnya uang yang ditabung selalu 5.000 lebih besar dari uang yang ditabung pada bulan sebelumnya. Jumlah tabungan Adit selama 1 tahun adalah titik-titik. Oke, ini kita bisa selesaikan menggunakan konsep barisan dan deret aritmetika, di mana Adit menabung pada bulan pertama, maka itu adalah suku pertama ya. Diketahui suku pertamanya adalah A sama dengan 80.000. Ini dalam ribuan ya, jadi 80 aja. Kemudian bulan-bulan berikutnya yang ditabung selalu bertambah 5.000. Nah, berarti ini adalah bedanya 5.000 ya. Berarti saya tulis 5 karena dalam ribuan. Yang ditanyakan adalah jumlah uang tabungan Adit selama 1 tahun. Ini ingat ada kata jumlah, maka yang ditanyakan di sini adalah sum. S, deret aritmetika. S berapa? Dalam 1 tahun terdapat 12 bulan, berarti ini S 12. Oke, kita akan selesaikan. S 12 kita akan gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N dikurangi 1 kali B. Saya gunakan rumus ini karena tidak diketahui suku terakhir. Semua informasi yang diperlukan sudah ada ya, maka kita bisa langsung menghitung nilai S12 ya. N diganti 12. Nah, ini 12 per 2, kemudian A kita ganti dengan 80. Oke, kemudian ditambah 12 kurangi 1 itu 11. Kali bedanya adalah 5. 12 bisa dibagi 2 ya, 6 kurung buka 2 kali 80 ini 160 ditambah 11 kali 5 55. Oke, sama dengan 6 dikali ya, ini dalam kurung dihitung dulu 160 tambah 55. Ini yang sering keliru ya, kalian biasanya itu dikalikan dulu baru ditambah kalau soalnya seperti ini. Sementara kalau dalam kurung, yang dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu baru yang perkalian gitu. Oke, jadi ini ditambah dulu 160 ditambah 55 berarti 215. Kita hitung 215 dikali 6. Nah, 30 kan, 0 nyimpen 3, 6 kali 1 6 tambah 3 9, 6 kali 2 12, 12 berarti 1290. 1290. Karena ini tadi dalam ribuan ya, maka ini kita tambahkan nolnya 3 lagi, berarti tabungan Adit selama 1 tahun sebesar Rp1.290.000. Oke, itu tipe soal yang pertama.
Tipe soal yang kedua adalah tipe soal rutin ya, tapi masih sama tentang deret aritmetika. Jumlah nilai dari suku ke-7 atau S7 dari barisan berikut adalah titik-titik. Pada barisan ini diketahui bahwa A adalah 4, A-nya 4. Kemudian B-nya itu 8 dikurangi 4 ya. B-nya 8 dikurangi 4 berarti 4 juga ya. Kemudian yang ditanyakan adalah S7. Ditanya S7. Nah, rumus yang digunakan sama ya seperti rumus pada tipe soal nomor 1. Karena ini diketahui A dan B, tidak diketahui suku terakhir. Berarti langsung aja kita tulis dulu rumusnya agar kita ingat. Biar kita ingat rumusnya dengan baik ya, kita harus selalu tulis rumusnya terlebih dahulu agar kita hafal dengan sendirinya gitu. Jadi nggak perlu menghafalkan ngoyo gitu, tulis aja rumusnya, nanti kita akan terbiasa nulisnya. Jadi S7 semua N diganti 7. Nah, 7 per 2. Kemudian A nya diganti 4. 2 kali 4. Kemudian ditambah ini 7 kurangi 1 6 ya, kali B nya juga 4. Oke, kita kerjakan yang dalam kurung dulu karena 7 nggak bisa dibagi 2, biarkan 7 per 2. Kemudian yang dalam kurung 2 kali 4 itu 8. Ini perkalian dulu yang dikerjakan. Terus ditambah 6 kali 4 itu 24. Berikutnya yang dalam kurung lagi yang harus dikerjakan, ditambah dulu, jadi ini 7 per 2 dikali 8 tambah 24 itu 32. Ini bisa kita coret 32 dengan 2, 16 ya. Nah, jadi 16 dikali 7 sama dengan 112 ya, jawabannya D. Oke, itu tadi tipe soal yang kedua. Kita lanjut soal yang ketiga. Tipe soal yang keempat masih tentang deret aritmetika, namun pertanyaannya berbeda. Di sini yang diketahui adalah jumlah deret 4 suku pertama. Jadi yang diketahui justru S4. Diketahuinya S4 sama dengan 10. Kemudian bedanya 1, berarti B sama dengan 1. Yang ditanya adalah suku ketiga, berarti U3. U3 nanti bisa kita hitung dengan rumus A plus 3B. Berarti di sini kita perlu nilai A dan B. B-nya sudah ada, nilai A yang belum. Kita akan gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Sekali lagi ini digunakan karena tidak diketahui suku UN atau suku terakhir, benar. Nah, jadi ini digunakan rumus seperti ini. N nya kita ganti jadi 4 karena yang diketahui adalah S4 sama dengan 4 per 2 dengan A kita nggak tahu, jadi biarkan 2A ditambah 4 kurangi 1 itu 3 kali bedanya 1. Oke, S4 kita ganti 10 ya. 10 sama dengan 4 per 2 itu 2. Kurung buka 2A ditambah 3. Nah, ini kedua ruas bisa kita coret 2-nya. Ini dibagi 2, 1. Ini bagi 2, 5. Jadi kita peroleh 5 sama dengan 2A tambah 3. Nah, 3 kita pindah ke sana, jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2A. Ya, 5 kurangi 3 itu 2, berarti A sama dengan 2 per 2. Oke, biar nggak bingung saya tulis step by stepnya. 5 kurangi 3 itu 2, jadi 2 sama dengan 2
A. Maka dari sini A sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka nilai suku ketiga bisa kita hitung ya. A nya 1 ditambah 3 kali B nya juga 1 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Berarti suku pertamanya 4. Oke, kita lanjut ke soal yang tipe keempat, tipe terakhir. Baik, ini adalah soal tipe keempat, tipe terakhir yang akan kita bahas di video ini. Sebenarnya masih banyak sekali tipe-tipe yang lain. Nah, kita akan coba bahas terpisah ya untuk tipe-tipe yang lain. Soal ini masih tentang deret aritmetika ya, tapi yang diketahui adalah U3 dan U7. Yang ditanyakan adalah S24, jumlah 24 suku pertama. Jadi kita coba diketahui U3 sama dengan 18, U7 38, dan S24 ini yang ditanyakan. Oke, rumus yang digunakan, UN nya kita tetap pakai rumus UN sama dengan A plus N kurangi 1 kali B. Kemudian SN nya kita pakai N per 2 dikali 2A plus N dikurangi 1 kali B ya. Berarti U3 bisa kita rubah jadi A plus 2B sama dengan 18. Kemudian U7 berarti A plus 6B sama dengan 38. Untuk S24 berarti 24 per 2 dikali 2A ditambah 23B ya, ini 2A. Ini kita hapus dulu 2A. Oke, kita akan eliminasi untuk mendapatkan nilai B. Kemudian kita substitusi untuk dapat nilai A. Saya taruh di bawah sini jadi A plus 2B sama dengan 18 dikurangi hasilnya adalah 4B sama dengan 20. Berarti B sama dengan 20 bagi 4 ya. B nya berarti 5. Substitusikan B ke sini, kita akan dapat nilai A. Jadi 2 kali B berarti 2 kali 5 sama dengan 18. Oke, berarti A sama dengan 18 dikurangi 2 kali 5 itu 10. Berarti A nya sama dengan 8. Sudah kita peroleh nilai A dan B, kita sederhanakan dulu S24 nya, baru kita substitusi sekalian. 24 bagi 2 itu 12 ya. Kemudian 2 dikali A, A nya diganti 8 ditambah 23 kali B berarti 23 kali 5. Oke, dalam kurung dulu yang kita kerjakan ya, tapi perkalian dulu baru penjumlahan. Ini 12, nah ini 2 kali 8 16 ditambah ini perkalian dulu ya, 23 kali 5 itu 115. Nah, kembali ini ada perkalian, ada dalam kurung penjumlahan ya. Meskipun dalam kurung meskipun penjumlahan, karena dia dalam kurung dia dihitung dulu. Jadi 12 dikali 16 tambah 115 itu 131. Maka 12 kita kalikan 131 ya. Ini 2 6 2 1 3 1 berarti 1572 1572. Jawabannya C. Oke, sekian dulu pembahasan tentang tipe soal dari deret aritmetika ya. 4 tipe soal dan pembahasannya dari deret
aritmetika. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa membantu memahamkan tentang deret aritmetika. Oke, itu dulu video kali ini. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.